kebersamaan ini apa? Nggak ngerti ya itu. Ya kadang ada ilmu-ilmu seperti itu yang mohon maaf tidak begitu berdampak untuk dirinya sendiri. Anak menjadi malas di situ. Iya, Itu seperti itu karena merasa nggak butuh dan nggak tertarik. Aku butuh udah perkalian hafal, penjumlahan hafal, pembagian hafal selesai. Ya itu sudah cukup untuk menjadi bekal dia nantinya untuk bisa menjalani hidup di masa yang akan datang. Walaupun sampai sekarang sih aku nggak tahu 7 kali 6 berapa. Masa Ustaz? Nggak tahu. Ada yang tahu 7 kali 6 berapa? Aku nggak tahu, serius. Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, kan ada handphone. Oke. Iya Ustaz. Dan ini pertanyaan terakhir nih dari Instagram. Ada wali murid yang tanya. Ini saya bacakan intronya, nggak apa-apa Ustaz? Apa-apa. Sekolah yang memanusiakan manusia dalam arti menghargai tiap potensi yang ada pada diri siswa. Sekolah yang membuka pintu untuk semua siswa, bukan seleksi tes-tes formal yang memiliki nilai interval berupa angka untuk menyatakan batasan diterima atau tidak. Yang saya tanyakan bagaimana cara sekolah yang menerapkan sistem MI untuk mengukur kognitif dan kecerdasan siswa dengan berbagai kemampuan. Ini dari Adretsi Setiawati. Ya, jadi untuk mengukur anak dari segi kognitif ya, di sekolah yang manusia itu seperti apa? Nah, sebenarnya begini, contohnya ya, ketika kita sedang pembelajaran bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia walaupun kita orang Indonesia belum tentu nilainya bagus, banyak yang hancur juga. Tapi kadang menyepelekan ya. Iya, kadang menyepelekan. Itu yang salah yang bikin soal atau bagaimana ya? Oh, kita orang Indonesia tapi nilainya nggak bagus bahasa Indonesianya. Nah, dari sisi bahasa ya, kajian bahasa, ilmu bahasa, itu ketika kita menggunakan strategi puisi katakanlah ya, strategi puisi begitu, atau bukan bahasa Indonesia ya, biar nanti tidak terlalu nanti tidak kurang jelas. Katakanlah kita mengajarkan IPA tapi menggunakan strategi puisi. Mengajarnya pakai puisi gitu ya. Nah, agar semua anak itu bisa baik nilainya di bidang IPA, itu strategi puisi bisa mengukur kognitif anak-anak, mengukur capaian pembelajaran IPA. Ini menurut sekolahnya manusia ya. Itu bisa sama-sama bagusnya. Yang tadinya tidak paham-paham, nggak ngerti, nggak bisa nilainya mau nilai 6 aja itu sulit, tapi kalau menggunakan strategi pendekatan multiple intelligence itu bisa mendekati anak yang biasanya nilainya bagus. Salah satunya contohnya strategi puisi gitu. Seluruh anak diminta untuk bikin puisi begitu ya. Bikin puisi dari materi tertentu, katakanlah ciri-ciri makhluk hidup atau ilmu-ilmu yang lain lah tentang di IPA itu ya. Bikin begitu sebisanya. Nah, kemudian nanti anak diminta nulis, kemudian nanti untuk perform di depan. Anak yang biasanya nilainya bagus secara kognitif di bidang IPA, ketika nanti maju membacakan puisi konsep materi yang ada di IPA, belum tentu sebaik anak yang biasa maju, biasa berpuisi, tapi nggak begitu menguasai soal konsep ajaran IPA gitu ya. Tapi bisa lebih bagus di depan. Nah, maka itu nanti yang akan menyelamatkan anak ini yang tadinya biasanya nilainya nggak bagus, karena performnya bagus, kepedeannya, kemudian bisa juga dilihat dari segi tulisannya, kemudian bisa juga dilihat dari segi bagaimana pengucapan itu, intonasi, pronunciation-nya, kayak begitu dinilai semuanya. Itu sekolahnya manusia. Jadi ngukurnya holistik ya. Jadi menyeluruh kalau bisa. Itulah kenapa ada rubrik penilaian. Iya kan? Ada kan? Karena teman-teman pada nggak tahu kenapa ada rubrik penilaian. Belum tentu semuanya paham. Iya benar. Iya, rubrik penilaian seluruh sekolah di Indonesia pakai mestinya, tapi pada belum tentu. Kenapa ada rubrik penilaian? Karena mengukurnya biar holistik, biar ngerti kan anak-anak itu semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapat nilai yang baik. Tapi
Tapi sekali lagi nanti itu akan dipatahkan dengan adanya ujian nasional. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada kan, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikir itu. Iya kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak nanti ini yang apa namanya, yang kurang menguasai di bidang IPA pun itu dengan strategi-strategi itu mengukurnya dari berbagai sisi, ya nanti akan mendapatkan nilai paling tidak ya hampir sama atau bagaimana itu, sehingga anak tumbuh kepercayaan dirinya itu ada gitu loh. Jadi bukan hanya soal nilainya berapa, apalagi di sekolah dasar itu kan kita mendidiknya bukan hanya soal dia bisa dapat nilai berapa, bisa menguasai mata pelajaran apa, tapi kepercayaan diri ini kan penting ya. Kepercayaan diri, bisa keberaniannya kepercayaan dirinya bahwa dia itu ada di sini itu benar-benar diterima oleh lingkungannya, itu penting banget karena itu yang akan dibawa sampai dia tua. Tapi kalau soal ilmu, apalagi teknologi, ya kan? Nah, kita sekarang belajar aplikasi Corel Draw, ya kan? Besok 20 tahun lagi akan ada aplikasi yang lebih canggih dari Corel Draw untuk di bidang desain. Itu boleh jadi seperti itu. Siapa yang akan menciptakan anak-anak yang kepercayaan dirinya hari ini ditumbuhkan, gitu, kecerdasannya ditumbuhkan, diakui. Nah itu anak-anak yang nantinya harapannya itu kan menjadi kreator-kreator yang ada di tengah-tengah kita. Kalau semuanya jadi batu bata kan nggak mungkin ada yang jadi kreator. Nah itulah yang sekarang terjadi. Kenapa tidak banyak kreator yang bermunculan? Karena sekolahnya didesain kita dalam sama begitu. Itu seperti itu. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Sebelumnya untuk info bahwa yang komen di Instagram itu dapat Mercedes Ustadz. Yeah. Selamat Ibu Setiawati, nanti bisa diambil di TU MIMPK Kartasura pada jam kerja. Iya, Ustadz, ini tadi udah bilang terakhir ya, tapi saya penasaran, tadi juga guru-guru penasaran. Apakah MIMPK Kartasura masih bisa dikatakan sekolahnya manusia di tengah pandemi seperti ini? Iya. Ini pertanyaan sulit. Ya, semuanya kita mengalami hal yang sama. Kita sekarang baru ada pandemi. Bagaimana tentang konsep sekolahnya manusia? Nah, tadi selain guru-guru yang kita urusi ya, nah tadi ada yang lupa belum dijelaskan bahwa orang tua itu juga perlu dipahamkan tentang paradigma multiple intelligence, paradigma sekolahnya manusia. Kenapa di sini ada program sekolahnya orang tua atau parenting itu kan namanya sekolahnya orang tua, ya kan? Itu dalam rangka untuk memahamkan kepada seluruh warga sekolah, terutama para orang tua, tentang paradigma multiple intelligence ini. Selain itu, nanti kan orang tua juga dilibatkan dalam research multiple intelligence research atau istilahnya MIR. Kemudian yang kedua, setiap anak yang masuk ke sini itu kan juga sudah dipahamkan, diinterview satu-satu. Nah, harapannya orang tua itu ben paham gitu, biar paham tentang paradigma sekolah kita, dan biar nanti melihat anaknya itu tidak hanya dari satu sisi tadi. Karena masih banyak sekali saya melihat orang tua yang seperti ini. Nah, apalagi kondisi pandemi ini, wow, luar biasa. Kita mendengar anak sampai meninggal dunia dipukul orang tuanya karena gara-gara nggak paham, nggak ngerti kan begitu. Yang masalah itu adalah orang tuanya. Anak saya udah tegas saja, Anda nggak bisa ngajar gitu. Ya kita nggak usah nuntut Anda bisa ngajar kan, tetapi kalau paham tentang teori multiple intelligence itu akan lebih bijaksana dalam melihat anak-anak kita, ya kan? Ya. Itu. Jadi untuk menjadi sukses kan tidak harus menguasai seluruh mata pelajaran kan. Kisah orang sukses yang duitnya banyak tapi orang lulus SD, ya kan, hanya lulus SD bahkan hanya lulus SMP bahkan. Nah itu asalkan mau belajar menekuni apa yang dia senangi. Nah, contoh yang paling gampang Bu Susi lah ya, menteri kita itu lulusan SMP aja bisa menguasai bahasa asing, bisa menguasai bisnis, bisa ini. Dia memang nggak sekolah secara formal, tapi dia terus belajar. Di sini loh penting sekali. Kenapa harus menyenangkan? Kenapa kita harus
menguasai, mengerti tentang teori ini agar anak-anak ketika kita akui keberadaannya itu mereka menjadi senang belajar, menjadi butuh gitu loh. Kan masih banyak atau selama ini masih banyak yang menganggap bahwa belajar adalah tugas dan gitu loh. Bukan belajar tapi tugas. Nah, tugas kan nggak enak. Siapa sih yang senang dikasih tugas? Nggak ada. Jadi momok. Aku sendiri nggak senang dikasih tugas, gitu. Beban kan gitu. Tapi kalau belajar, nah itu seperti itu. Nah, ketika orang tua sudah paham dan guru juga paham tentunya, nah proses pembelajaran itu mestinya dialihkan ke rumah, ya kan? Paradigma itu dialihkan ke rumah dan guru tetap memantau secara virtual, secara online, membantu, mendampingi. Nah, poin penting ketika wawancara di depan apa sih? Nah, Pak, Bu, jadikan guru-guru MIM ini sebagai sahabat panjenengan. Kalau sudah menjadi sahabat, maka mendidiknya bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri, ya kan? Kalau di rumah Bapak Ibu mengalami kesulitan, ya harus sharing dengan gurunya, wali kelasnya atau guru mata pelajarannya. Aku kok nggak bisa ngajarin ini ya? Terus ya gimana sih begitu? Jadi bareng terus, itu maka akan tetap menjadi sekolahnya manusia. Tetapi kalau sama-sama saling menuntut, ya akan berubah menjadi sekolah tuntut. Tidak sejalan. Iya, itu. Jadi karena kita hari ini kita harus bekerja bersama-sama untuk tetap berlangsung mendidik anak-anak kita. Mau tidak mau orang tua sekarang harus berperan lebih dari biasanya. Mau tidak mau harus mengurangi capeknya, ya kan? Maksudnya begini, jangan banyak mengeluh begitu. Ya sama-sama capek, ya sama-sama capek kita, maka kita harus itu lebih banyak lagi belajarnya. Gitu. Jadi bersama-sama, walaupun nanti banyak yang mengerjakan oleh orang tua secara memberikan edukasi secara langsung di rumah, itu masih akan tetap. Tapi kalau sama-sama saling menuntut, ini gimana tuh orang tua ini apa orang ngajari tuh nang omah karo anaknya kok hasilnya kayak ngene, nah gitu. Gurune ya orang tuanya ya ini gimana tuh gurune bikin video ora jelas, ngajari ora jelas, nah itu akan terjadi saling menuntut. Kalau kondisi pandemi ini hanya saling menuntut, maka nanti hanya akan menambah masalah berikut. Yang kedua, menurunkan imun, ya kan, stres. Ini udah dibuat bahagia saja. Materi kan tidak harus dikuasai 100% juga kan. Nah, maka yang penting itu ada, nek saya loh ya, standar minimal di kondisi pandemi ini. Walaupun ini saya pakai di standar non pandemi juga. Yang penting anak itu adalah rutin belajarnya, tahu jadwal belajarnya. Sehari berapa kali harus belajar atau berapa jam sehari harus belajar. Itu kalau sudah rutin, sudah ngerti jadwalnya, sudah ngerti tugasnya, teratur jadwalnya, itu sudah luar biasa. Masalah hasilnya nomor 17 ya. Aku nggak bisa nanya 17 kayak sholat 17 derajat. Ya nomor 17 lah. Nomor kesekian kalinya. Nah, ini penting dalam rangka untuk apa? Pembiasaan belajar inilah yang harus kita disiplinkan ke anak-anak. Misalkan setiap habis maghrib itu setelah baca Quran mestinya itu waktunya belajar sampai isya, atau habis isya masih ditambah lagi, monggo silahkan. Itu sesuai desain keluarga masing-masing. Mau apa saja di situ harus belajar. Mau libur mau enggak sekolah, itu di situ harus belajar. Walaupun mungkin ada jeda sehari 2 hari boleh, monggo silahkan, ya. Tapi di situ harus belajar. Belajar apa? Belajar tidak harus matematika, belajar tidak harus PPKN, belajar tidak harus bahasa Jawa. Membaca buku-buku yang lain itu juga belajar. Kadang bongkar pasang mainan juga belajar saya, gitu kan. Mau rekaman, ya kan sekarang rekam gitu, ngomong apa direkam, itu juga belajar ngomong, kan begitu. Nah, kalau anak sudah disiplin di situ, harapannya nanti ke depan anak ketika sudah dewasa itu ngerti ini jadwalnya belajar. Dan besok kalau jadi orang tua ngerti cara didik anak bahwa ini anaknya harus belajar, sama dengan kayak gitu.
Karena belajar bukan masalah menyenangkan dan tidak menyenangkan, bukan masalah apa-apa. Kita di Islam diajarkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar itu adalah tugas, kewajiban. Dari mana ya? Sejak lahir sampai meninggal dunia. Nah, di situ itu harus kita tanamkan betul di keluarga besar MIMPK ini, bahwa belajar itu bukan sekedar tugas, ya kan itu. Orang tua harus ikut memahamkan ini ke anak-anak, walaupun bahasanya yang berkembang sekarang kan tugasnya apa hari ini? Tugasnya apa hari ini? Itu kita pahamkan bersama bahwa itu adalah menjadi media belajar kita, mengasah otak kita. Ini tantangan untuk kamu, nak. Ini tantangan untuk biar tidak menjadi beban gitu ya. Begitu ada tugas, wah tugasnya akeh men. Ini apa orang membebani atau Pak gitu-gitu. Yang terbebani itu jenengan atau anak jenengan gitu. Iya kan? Nah gitu. Ya walaupun nanti harus diskusi baik-baik. Oh ini kalau hanya 1-2 anak yang tidak bisa nyampe ke target tertentu, saya pikir kan tidak masalah, ya kan. Target itu kan tidak harus 100% dicapai kan. Jadi ada yang 90, ada yang 80, ada yang bahkan ada yang hanya 50% gitu. Itu saya pikir tidak masalah, karena yang penting esensinya adalah anak ngerti tentang tugas dan kewajibannya, bahwa belajar ini adalah kewajiban sebagai seorang muslim, dan ini menjadi kebutuhan kita selaku manusia yang akan nanti berkolaborasi dengan berbagai macam manusia dan berbagai macam karakter, berbagai macam profesi. Nah itu kalau kita tidak ngerti, nggak belajar, ya kita akan ketinggalan dan kita akan menjadi manusia yang kalah. Nah, itulah. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali hari ini. Teman-teman masih stay ya? Iya, Ustadz. Dia diminum dulu. Lupa bawa minuman ya. Sembari Ustadz minum, bahwa info MIMPK Kartasura masih membuka penerimaan murid baru, siswa-siswi baru. Bisa langsung ke sekolah, bisa datang langsung ke MIMPK Kartasura atau menghubungi admin PPDB-nya. Iya, Ustadz terakhir nih Tat, minta kesannya dong Tat buat kita semua, biar hero di masa pandemi ini nggak luntur. Kayak saya mengajarnya agak mulai karena mungkin beda ya Tat. Kayak kemarin lihat anak-anak belajar lewat online sama home visit, memang hero-nya mereka ya berbeda juga. Beda. Iya. Pesan loh. Pesan. Iya, bukan pesan. Saya saking groginya ini. Ya, pesan buat teman-teman. Yang pertama, pahami bahwa apa yang terjadi di sini sekarang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji, ya kan? Maka pahami bahwa ini adalah takdir yang harus kita terima, namun tetap harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana, tetap selalu bersyukur, ya kan? Itu dulu yang pertama, tetap selalu bersyukur. Karena kalau itu sudah ada, maka selanjutnya kita akan merasa tenang dulu. Jadi kalau kita tenang, bisa memahami kondisi ini saya tapi perlu waktu. Tapi ini kan kita sudah lama ya, kita pandemi ini kan di bulan keberapa ini? Ke-9 ya. Bulan menginjak 9 ya. 9 bulan udah mau lahir berarti. Jadi cukup bisa memahami. Sama sih, saya juga awal-awal stres. Kondisi ini stres. Saya akui saya stres sampai mungkin efeknya turun berat badan juga, ya kan. Tapi itulah pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa kondisi adalah kondisi yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mau menerima kondisi ini, maka yang muncul yang kedua mestinya dalam diri kita, di otak kita, bagaimana solusinya, how to solve the problem, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau pikirannya sudah tenang, positive thinking, maka akan muncul solusi. Tapi kalau hanya menyalahkan keadaan, ini piye tuh, sekolah ini gimana toh, ini manajemennya gimana toh, nah malah akan menjadi semakin runyam. Nah, ini dibutuhkan kerjasama, saling support. Seluruh sivitas akademika MIMPK di posisi apapun, di bagian apapun, itu harus saling support, saling mendukung, saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan.
Nah itu insya Allah dengan seperti itu nanti akan muncul solusi. Nah, ketika kondisi kita itu sudah baik, kondisi fit, positive thinking, maka nanti ketika kita mengajar anak-anak itu energi yang akan kita keluarkan, aura yang akan kita keluarkan itu berbeda ketika kita menyimpan banyak beban di kepala kita. Nah, sepertinya sejatinya ya semua orang mengajar kan sama aja di kondisi pandemi ini, by video, ya kan, kemudian voice note, video call, terus apalagi kalau tingkat SMP SMA itu ada Google Meet atau pakai Zoom atau Webex dan lain-lain, Google Classroom, semua sama saja. Yang menjadi beda apa? Ketika nanti kita rekaman, ketika nanti kita Google Meet, ketika kita VN, voice note, itu yang membedakan adalah energi kita, ketulusan kita dalam memberikan informasi, memberikan ilmu itu kepada anak-anak kita. Kalau di situ ada positive thinking, ada energi positive thinkingnya, ada energi syukurnya, ada energi semangatnya, ada energi keikhlasannya, maka insya Allah nanti akan baik-baik saja. Tapi kalau yang ada itu mikir masalah, wah ini duit gajinya telat nih, gajinya mungkin dipotong, aduh ya udah itu VN apa itu nggak ada energinya, campurnya energi negatif kan, energinya sebenarnya energi negatif. Saya bukan peneliti masalah hal-hal seperti ini, tapi ini kita hanya cara bodoh saja. Kita memahami tentang apa yang ada di diri kita saja. Kalau kita nggak nyaman, itu kita ngomong itu kan nggak enak. Ya kan? Bu alusnya kaya ngopo, yo tetap ora enak. Karena kondisi kita nggak nyaman gitu. Itu berbeda banget. Gitu. Ngobrol dengan orang yang banyak masalah dengan yang tidak, rasanya beda itu. Itu seperti itu. Jadi harus tetap semangat, kata Bu Tejo harus tetap solutif. Ya kan, itu benar loh ya. Terlepas dari banyak gibahnya dia. Tapi solutif ini baik yang bisa ada sisi baik yang bisa kita ambil. Itu Bismillah, insya Allah. Kalau kita mengedepankan tadi beberapa poin yang saya sampaikan, positive thinking, energi keikhlasan, energi kelulusan, energi semangat, itu nanti akan membawa kita tetap eksis, membawa kita tetap akan bisa mendampingi anak-anak kita dengan semaksimal mungkin, walaupun tidak mungkin bisa semaksimal kalau tatap muka. Pasti beda lah, kondisinya berbeda, ya kan. Kita semuanya sedang beradaptasi menggunakan media-media seperti hari ini yang kita lakukan. Lama kelamaan juga akan mengalami pergeseran, menjadi terbiasa begitu. Itu seperti itu. Walaupun kita terus tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Itu seperti itu. Nah, kita sama-sama berdoalah mengenai hal itu. Yakinlah kita pasti pandemi ini akan berakhir. Cuman waktunya kapan kita tidak tahu, karena Allah yang memiliki skenario itu kita tidak pernah tahu. Kita hanya manusia biasa yang menjalankan itu. Kita diminta untuk mengimaninya, kita diminta untuk berikhtiar, ya kan? Berikhtiar agar pandemi ini segera berakhir. Gitu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga ilmunya bermanfaat. Sangat bermanfaat. Teman-teman yang nanti menonton juga bisa mengaplikasikannya. Nanti bisa tahu bahwa manusia itu sangat istimewa ya. Dan anak-anak itu berbagai macam karakternya. Dan tadi ada satu kalimat yang buat saya ini, bahwa untuk meraih kesuksesan itu tidak harus memahami semua bidang. Bisa, karena kita memang berbeda-beda. Saya berbeda, Ustadz Nasrul berbeda, dan anak-anak kita semuanya juga berbeda. Ya, dengan berbeda itulah nanti kita kerjasama. Iya, benar. Kerjasama menciptakan sesuatu yang wow, gitu kan? Iya. Nah, di sini kita ada Ustadz Tommy, ada Ustadz Jalil. Kita nggak ngerti soal kayak begitu kan? Benar sekali. Oh itu. Tapi karena ada beliau yang menguasai teknologi secara lebih detail, maka kita yang ngomong di sini, yang produksi beliau, namun ditampilkan
jadi sebuah karya seni, ya kan, bisa dikatakan begitu. Kalau dilihat dari sudut pandang seni, video kayak begini menjadi karya seni. Itu kan saya nggak bisa kayak Satani, nggak bisa. Ya bisa, tapi kan yang iso-isonan, lumayan begitu. Kalau semuanya nanti kalau saya bisa kayak Ustadz Tony, nanti Ustadz Tony nggak punya kerja. Ini contoh sederhana saja. Iya. Contoh sederhana. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila selama proses banyak salah. Ya teman-teman, cukup sekian podcast kita hari ini. Jika kalian suka bisa klik tombol like-nya, jangan lupa share agar ilmu yang disampaikan Ustadz Nasrul ini bermanfaat, bisa di-share untuk banyak orang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar teman-teman tahu ada video terbaru, biar langsung klik. Boleh tahu SMA punya YouTube juga Ustaz? Bisa di bisa diklik, dicari di mana Ustaz? Semam Al-Kausar PK Kartasura. Oke. Iya teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.